Pemirsa, selama ini penggunaan dana wakaf ditujukan untuk kegiatan sosial atau keagamaan. Misalnya kita mewakafkan tanah atau harta benda untuk masjid dan sebagainya. Kini di saat pemerintah menghadapi kesulitan ekonomi, Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang menggodok penggunaan dana wakaf untuk kepentingan pembangunan nasional. Ya, mereka yang dibidik adalah masyarakat kalangan menengah dengan potensi dana wakaf sebesar 200 triliun rupiah. Apakah langkah pemerintah ini sudah tepat dengan menggunakan dana wakaf untuk pembangunan nasional? Bersama kami telah bergabung ada staf ahli Kemenq bidang makroekonomi Bapak Suminto, kemudian juga ada Wasekjen MUI ada Ustadz Tengku Zulkarnain, kemudian ada politikus dari PDIP Bang Kapitra Ampera dan juga anggota legislatif dari PKS Bukhari Yusuf. Tapi yang masih bergabung bersama kita, yang sudah bergabung bersama kita saat ini baru 3 orang narasumber ya. Selamat sore, assalamualaikum Bapak-Bapak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya ingin ke Pak Suminto terlebih dahulu. Pertama, masyarakat dan pemirsa sebetulnya harus tahu betul apakah wakaf yang disebut dengan cash wakaf link sukuk ini sama dengan wakaf yang kita pahami pada umumnya, Pak Suminto? Ya, makasih Mbak Tisa. Jadi mungkin untuk melihat ini dengan lebih komprehensif, kita coba mulai dari Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang 41 tahun 2004. Di mana kalau kita berbicara mengenai wakaf itu bentuknya bisa beragam. Yang pertama adalah melalui barang tidak bergerak. Umumnya adalah dalam bentuk tanah atau bangunan, dan itu yang sudah sangat kita kenal banyak sekali. Wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan untuk masjid, untuk madrasah, untuk pesantren, untuk makam dan sebagainya. Yang kedua adalah wakaf dalam bentuk barang bergerak bukan uang. Jadi bentuknya misalnya wakaf berupa saham atau surat berharga atau hak atas kekayaan intelektual. Kemudian yang ketiga adalah wakaf dalam bentuk barang bergerak berupa uang. Nah, jadi sebenarnya kalau kita kembali kepada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan kemudian juga diatur dalam PP 42 tahun 2006 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Wakaf, sebenarnya yang Mbak Tisa tanyakan tadi, kalau sekarang Mbak Tisa bertanya mengenai cash wakaf atau wakaf tunai atau wakaf uang, sebenarnya bukan sesuatu yang baru, dan bahkan dalam kerangka pengaturan atau regulasi kita itu sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tentang wakaf kita. Jadi kalau sekarang tadi Mbak Tisa mentioning mengenai cash link wakaf sukuk, cash wakaf link sukuk ya, CWLS, ya itu sebenarnya berbicara mengenai instrumen investasi dalam konteks wakaf uang yang kemudian digunakan untuk keperluan-keperluan produktif, di mana cash wakaf yang diberikan oleh wakif kepada nazir itu diinvestasikan pada satu instrumen surat berharga yang kemudian kupon atau returnnya atau imbal hasilnya kemudian digunakan untuk keperluan sosial dalam bentuk membiayai berbagai proyek-proyek produktif untuk kepentingan umat atau kepentingan masyarakat. Tapi teknisnya nanti bagaimana Pak Suminto? Apakah nanti wakaf uang ini mereka yang akan mewakafkan ini diarahkan untuk memberikan wakaf secara tunai begitu melalui cash wakaf link sukuk ini, atau seperti apa teknisnya nanti? Ya, jadi Mas Alfard, jadi kalau kita tadi kembali kepada Undang-Undang 41 dan PP 42, kita mengenal apa yang disebut dengan cash wakaf atau wakaf dalam bentuk uang. Nah, dalam undang-undang dan dalam peraturan pemerintah itu diatur bahwa kita dapat memberikan wakaf tunai atau wakaf uang melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang atau LKSPWU. Nah, dalam konteks ini sebenarnya yang berwakaf adalah wakif, orang yang berwakaf,
kemudian dikelola oleh nazir yang merupakan pengelola wakaf. Nah, dalam konteks wakaf uang ini kemudian ada intermediarinya. Intermediarinya adalah lembaga keuangan syariah. Yang tadi lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang tadi, yang kemudian wakif tadi menyampaikan wakaf uangnya kepada nazir melalui LKS PWU tadi. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai wakaf, transaksinya atau akadnya sebenarnya adalah antara wakif yang memberikan wakaf dengan nazir yang mengelola wakaf. Makanya si wakif dia akan berwakaf dalam bentuk apa dan untuk kepentingan apa, sebenarnya itu merupakan kepentingan antara wakif dan nazir, dan mereka menyepakati mengenai bentuk wakafnya, dan wakafnya digunakan untuk kepentingan apa. Pak, ini cukup menarik berbicara soal CWLS retail ini, Pak. Ini kan dibidik sekitar 74.000 orang begitu ya, yang angka 74 juta orang begitu. Nah, dengan return atau imbal hasil atau katakanlah tadi bahasanya kupon sebesar 5,5%. Nah, dari kupon itu berapa persen yang akan dipergunakan untuk kepentingan sosial dan berapa persen yang nanti akan digunakan untuk pembangunan nasional, Pak? Persentasenya seperti apa? Ya, jadi kan kita harus kembali kepada tadi yang di depan kami sampaikan. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai wakaf uang tadi, wakafnya dalam bentuk uang digunakan untuk apa, itu adalah sesuai dengan agreement atau kesepakatan antara wakif dan nazir. Makanya tadi kalau misalnya kita refleksikan kepada sekarang CWLS retail, dalam penerbitan CWLS retail ini kita menunjuk adanya 4 mitra distribusi, yakni bank BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Muamalat, dan Bank Syariah Mandiri, di mana mereka ini adalah LKS atau lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Jadi sebenarnya return atau imbal hasil dari cash wakaf yang diberikan oleh wakif kepada nazir melalui LKS penerima wakaf uang tadi, yang kemudian uangnya itu dibelikan kepada instrumen keuangan, dalam hal ini adalah sukuk negara dengan seri khusus tadi, yakni sukuk negara CWLS, sukuk wakaf retail 001 itu, ya sebenarnya keseluruhan dari imbal hasil itu digunakan untuk keperluan sosial yang dikelola oleh nazir. Jadi tidak ada return atau imbal hasil atau kupon dari sukuk CWLS ini yang digunakan oleh negara. Jadi keseluruhan kupon atau keseluruhan imbal hasilnya digunakan untuk keperluan sosial yang dikelola oleh nazir. Misalnya adalah untuk LKS PWU BRI Syariah, mereka menggandeng 2 nazir, yaitu Lazis NU dan Lazis Muhammadiyah. Maka kemudian return atau imbal hasil yang diperoleh dari sukuk tadi akan dikelola oleh nazir, dalam hal ini adalah Lazis NU dan Lazis Muhammadiyah, untuk membayar berbagai proyek sosial yang dikelola oleh Lazis NU dan Lazis Muhammadiyah. Jadi sekali lagi, keseluruhan return atau kupon atau imbal hasil dari sukuk ini digunakan untuk proyek-proyek sosial yang dikelola oleh nazir. Baik, saya ingin ke Ustadz Tengku. Ustadz Tengku, dari apa yang disampaikan oleh Pak Suminto tadi, apakah ada yang kemudian menjadi catatan dari MUI mengenai hal ini? Ya, terima kasih Mas Alfat. Masalah wakaf ini memang ada syariat Islam ya. Orang Islam yang berwakaf, orang di luar Islam tentu tidak berkenan juga untuk melaksanakan wakaf tetap kepada orang Islam. Paling sedekah, hadiah, dan lain-lain. Nah, wakaf ini tentu dikelola secara hati-hati. Harus untung. Karena kalau rugi siapa yang nanggung? Misalnya ini udah terkumpul oleh LKS. Kemudian diberikan sukuk negara. Imbal hasilnya 5%. Kalau negara seperti sekarang krisis, nggak bisa memberikan pengembalian hasilnya 5%, siapa yang nanggung kerugian itu? Jadi harus berhati-hati, nggak semudah itu. Nah, jadi betul-betul LKS ini tidak boleh sembarangan dan serampangan. Apalagi menurut Undang-Undang Dasar 45,
fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Jadi kewajiban negara menjaga fakir miskin dan anak terlantar pasal 34 Undang-Undang Dasar 45. Dan di Indonesia tidak bisa dipungkiri 90% orang miskin, 90% dari anak terlantar itu adalah orang Islam. Jadi kalau wakaf ini dikutip oleh Lajismu dan Lajis NU, tentu orang Islam yang memberi wakaf, ini harus fokusnya kepada orang Islam. Kalau nanti tiba-tiba diambil negara, dibangunkan jalan tolnya rugi, siapa menanggung resiko ini semua? Nggak bisa semudah itu. Bahkan jangan sampai negara sudah kesulitan cari duit, yang diambil itu dana-dana wakaf. Pemerintah itu harus ambil uang dari luar dana wakaf. Biarkan wakaf ini dikelola dan diputar sesama orang Islam saja. Jangan sampai ada anggapan negara ini kekurangan uang terus kalap. Ngambil apa-apa yang ada sama orang Islam. Dana haji diambil, dana abadi umat diambil, dana wakaf diambil. Walaupun judulnya bagus, wakaf dikelola. Kalau untung, kalau rugi. Jadi ini tidak bisa sembarangan. Jangan sampai ada anggapan bagi orang-orang se-Indonesia. Negara ini ngambilin aja maunya. Apa yang bisa diambil, diambil. Kayak orang tenggelam, rumput pun ditangkap supaya jangan tenggelam. Jelek sekali ini. Persepsinya ini jelek sekali. Oleh karena itu negara berhati-hatilah urusan ini. Berhati-hati urusan ini. Masih banyak lembaga-lembaga Islam yang mampu mengelolanya. Negara fakir miskin dan anak terlantar dikelola negara. Dijaga oleh negara. Nyatanya panti asuhan yang dibuat negara itu sangat sedikit dibanding yang dibuat oleh swasta, dibuat oleh Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah, Matlul Anwar. Itu aja negara nggak bisa membuat, kok tiba-tiba ngambil. Baik. Membuat panti asuhan dan tempat-tempat untuk orang miskin aja belum mampu mengimbangi ormas-ormas Islam. Tiba-tiba duit-duit umat diambil lagi. Nah jadi kan nggak enak ini seperti ini. Begitu aja saya. Walaupun secara hukum boleh dana wakaf itu dipakai dan dikelola sedemikian rupa. Boleh. Baik. Oke, baik. Baik, nanti kita akan mendengar suara dari salah satu perwakilan partai politik pendukung pemerintah. Tadi kita sudah mendengar suara dari Ustadz Tengku Zul yang kayaknya kurang enak nih ngedengar kalau misalnya juga nanti untuk pembangunan sosial, untuk hal-hal yang lain ini menggunakan dana wakaf. Padahal di luar sana berbicara soal kepentingan-kepentingan banyak umat, justru ternyata banyak yang ditanggung oleh pihak dari luar. Begitu kalau menurut Ustadz Tengku Zul tadi. Nanti kita akan dengar suara dari Bang Kapitra usaha jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.